Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memuliakan kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah bagi Allah Azza wa Jal, yang oleh karena nikmatnya semata kita bisa kembali berkumpul secara daring untuk bersama-sama kita thalabul ilm, mengkaji permasalahan-permasalahan agama yang diambilkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jika bukan karena izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya hati-hati kita tidak akan tergerak pada pagi hari ini untuk kita berkumpul bersama, melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam bentuk thalabul ilmi. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita dan menetapkan kita di atas amal-amalan saleh dan menutup kesudahan hidup kita juga dengan amalan-amalan saleh. Amin. Kita akan melanjutkan pada pagi hari ini kajian kita akan kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati As-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan As-Sunnah As-Sahihah, yakni hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada bab Anwa'us Syirkil Akbar, bab mengenai jenis-jenis syirik besar. Syirik besar, sekali lagi kita ulang bahwa syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang
mengeluarkan pelakunya dari agama, yang membuat pelakunya jika tidak bertaubat sampai kematiannya akan kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, yakni syirik akbar, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan pasti tempat kembalinya adalah an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan, min ansar, dari satu orang penolong pun. Jadi inilah yang dimaksud dengan asyirkul akbar. Dipaparkannya syirik akbar di sini mendahului syirik asghar, syirik yang kecil, karena memang ini lebih dahsyat bahayanya, lebih besar ancamannya. Dan tentunya bagi kita harus jauh lebih berhati-hati, harus jauh lebih menghindari perbuatan ini, karena memang ancaman dan bahayanya sangat membinasakan, sangat besar. Kita masuk pada pertanyaan nomor 20 di dalam kitab yang saya pegang, adapun yang saya tampilkan ini soal nomor 7. Hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin? Pertanyaan nomor 20. Apakah kita boleh beristighatsah, yakni meminta pertolongan ya, agar dilepaskan dari kesusahan, agar dilepaskan dari sesuatu hal yang mencekam, dari suatu mara bahaya. Ini namanya istighatsah. Jadi istighatsah itu memohon pertolongan supaya dilepaskan dari kesusahan, kesulitan, sesuatu yang mencekam, kebinasaan yang sedang dialami. Itu namanya istighatsah. Ya, misalnya dalam suatu negeri sedang dilanda paceklik, ya, paceklik, sehingga air-air pada kering, tanaman-tanaman juga pada mati, ya, tanahnya tandus. Itu berarti sedang mengalami suatu musibah, suatu kesusahan, kesulitan, ya. Sehingga kemudian orang beristighatsah, meminta pertolongan agar dilepaskan dari kesulitan tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, ya, hal nastaghitsu, bolehkah kita beristighatsah, meminta pertolongan supaya dilepaskan dari kesulitan, bil amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Contohnya para nabi yang sudah meninggal tentunya, karena tidak ada nabi lagi yang masih hidup di muka bumi ini. Nabi yang terakhir adalah nabi kita, nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, penutup semua nabi dan rasul, ya, Sayyidul Mursalin, seutama-utamanya makhluk, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sudah meninggal dunia. Dan sebelum beliau juga telah meninggal dunia tentunya seluruhnya, kecuali satu, yakni Nabi Isa alaihi salam. Tapi beliau tidak di muka bumi, beliau ada di langit. Ya. Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan nanti akan turun di akhir zaman. Ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Ya. Dan tidak lain Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Tidak lain Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Ya, telah berlalu sebelumnya para rasul. Jadi juga sudah meninggal dunia. Bolehkah kita beristighatsah kepada mereka, para nabi yang telah meninggal? Atau misalnya beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, dari kalangan para sahabat Nabi alaihi radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, yang kuburannya banyak yang diletakkan di pekuburan Baqi', misalnya demikian,
atau beristighatsah dengan para ulama yang telah meninggal dunia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kuburnya ada di Irak, atau Al-Imam Syafi'i yang kuburannya ada di Mesir, atau para ulama yang lain. Bolehkah kita beristighatsah dengan mereka? Awil ghaibin, atau orang yang tidak hadir, orang yang gaib, artinya orangnya masih hidup tapi tidak hadir, tidak ada di hadapan kita, tidak ada di sisi kita, ya, tidak dihubungkan lewat alat-alat komunikasi, pokoknya ada di tempat yang jauh, ya, seperti wali-wali kutubnya orang-orang sufi, ya. Contohnya misalnya Syekh Nazim Qurbusi yang ada di Turki kalau tidak keliru, Syekh Hisham Qabbani yang ada di Amerika, ya, mereka biasa beristighatsah kepada orang-orang atau para salihin, orang-orang para wali-wali kutub yang masih hidup tapi di tempat yang jauh, ya, minta pertolongan kepada mereka. Jawabannya, al-jawab la nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh, haram hukumnya beristighatsah kepada mereka semua, kepada orang-orang yang telah meninggal, yang telah berada di kuburan mereka, dan juga kepada orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang gaib, ya, yang tidak hadir di sisi kita. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-21. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Firman Allah Azza wa Jal, walladzina, dan orang-orang atau sesembahan-sesembahan atau tandingan-tandingan atau berhala-berhala, yad'una, yang mereka seru, min dunillahi, selain daripada Allah. Jadi ayat ini itu jangan dimaknai cuma berhala-berhala yang bentuknya batu, bukan hanya itu, tetapi juga mencakup orang-orang saleh, para nabi, jin-jin dan lain sebagainya, sembahan-sembahan, tandingan-tandingan yang diseru, yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain daripada Allah. Mereka itu, yaitu sembahan-sembahan tersebut, tandingan-tandingan selain Allah tersebut, la yakhluquna syai'an, mereka itu tidak mampu, tidak berkuasa untuk menciptakan sesuatu apapun. Perhatikan, Allah Jalla wa'ala mensifati sesembahan-sembahan selain Allah dengan beberapa sifat. Satu, la yakhluquna syai'an, mereka tidak mampu, tidak berkuasa menciptakan sesuatu makhluk apapun, ya. Tidak berkuasa menciptakan satu makhluk apapun. Meskipun itu dzubab, hanya seekor lalat aja tidak mampu menciptakan. Dipikir menciptakan lalat itu gampang. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kompleksitas struktur tubuh lalat, sayapnya, dan lain sebagainya, ya, bagaimana rancangan pada mulutnya. Ya, kalau kita dulu di SD diajari bagaimana mulut lalat, bagaimana mulut nyamuk, mulutnya penusuk, bagaimana mulutnya kupu-kupu, ya. Mulut nyamuk itu hebat Bapak Ibu. Yang namanya nyamuk itu, dia itu mulutnya seperti jarum, tapi ya jarumnya itu tidak terasa. Jadi kalau jarum sekecil itu untuk nyamuknya menusuk, kita itu ya paling merasakan ya hanya seperti digigit nyamuk itu, hanya sakitnya sedikit. Padahal kalau nyamuk itu ditepok, bengkok. Dia bengkok. Ya, aneh, memang aneh. Bukan aneh, tapi menakjubkan. Ya, menakjubkan sekali rancangan dari mulut nyamuk itu. Sementara kalau pakai suntian, ya,
orang besar badannya, TNI misalnya, atau polisi aja yang badannya gede-gede pada takut ya, disuntik pakai jarum. Tapi kalau nyamuk itu nggak ada yang takut ya. Itu tapi dia mulutnya betul-betul bisa menyuntikkan bukan menyuntikkan, menghisap darah dari hewan atau manusia yang dihinggapinya. Ya, itu nyamuk. Kalau lalat, ya mulutnya itu mulut yang seperti penghisap. Ya, hebat sekali rancangannya. Jadi, jangan dipikir makhluk-makhluk yang kecil itu sederhana. Jangan dipikir makhluk-makhluk yang kecil itu enteng dalam menciptakannya. Itu pun tidak ada satupun di antara para makhluk, ya, di antara manusia yang bisa menciptakan makhluk-makhluk kecil seperti itu. Ya. Maka Allah sifati la yakhluquna syai'an. Mereka itu tidak bisa, tidak mampu menciptakan, tidak kuasa untuk menciptakan suatu makhluk apapun. Ya. Tidak kuasa. Ini sifat yang pertama. Coba dipikir-pikir lagi dengan kriteria ayat ini, dipikir lagi. Apakah Imam Syafi'i mampu menciptakan lalat? Tidak mampu. Apakah para nabi mampu menciptakan lalat? Tidak mampu. Lalat loh ini, itu makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina istilahnya, yang dijadikan makanan saja bahan-bahan yang kotor, sampah-sampah. Makanan-makanan yang berbau sudah basi dikerubungi lalat. Tidak ada satupun yang bisa menciptakannya. Apakah orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia, yang dibangunkan kuburannya dengan megah itu bisa menciptakan lalat? Tidak bisa. Ya. Apalagi berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia itu. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari perunggu. Apa mereka bisa membuat makhluk? Buru-buru membuat makhluk. Menepis lalat yang nemplok di patung tersebut saja. Ya. Itu patung dijadikan gede banget. Di Jepang itu ada patung Buddha besar, raksasa. Di kuil Buddha namanya Todaiji. Besar sekali patungnya. Itu dihinggapi lalat mencok saja dia nggak bisa ngusir. Dan cuma patung batu, nggak ada yang bisa bergerak. Ya, la yakhluquna syai'an. Mereka tidak mampu, tidak berkuasa menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun. Dan mereka itu, atau sedangkan mereka sendiri itu diciptakan. Ya. Dalam hal ini ada dua penafsiran para ulama. Wahum yukhlaqun. Sedangkan mereka sendiri, yakni sembahan-sembahan selain Allah itu diciptakan. Ya. Tafsir yang pertama, mereka itu diciptakan oleh Allah. Ya. Hal ini diantaranya dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan, فَكَيْفَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا مَعَ افْتِقَارِهِمْ فِي إِيجَادِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Bagaimana bisa sembahan-sembahan selain Allah itu, mereka itu menciptakan sesuatu? Bagaimana bisa? Padahal mereka sendiri itu fakir atau butuh untuk diciptakan oleh Allah. Ya, ini tafsir yang pertama. Jadi berdasarkan hal ini mencakup juga orang-orang yang telah meninggal dunia. Artinya mereka itu ya diciptakan oleh Allah ketika mereka lahir ke dunia ini. Mereka jadi bayi, kemudian tumbuh. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang sakti, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makna yang kedua, wahum yukhlaqun, ya, sedangkan mereka sembahan-sembahan selain Allah itu diciptakan, itu tafsir yang kedua adalah mereka sembahan-sembahan selain Allah itu adalah buatan tangan manusia. Ya. Sehingga yang diarahkan dari tafsir ini adalah berhala-berhala, patung-patung yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perunggu, dari perak, dan lain sebagainya. Itu buatan tangan para penyembahnya sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Ya. Jadi tidak hanya patung, tapi juga tadi orang-orang yang telah meninggal juga sama. Mereka kan juga ciptaan Allah. Ya. Mereka juga diciptakan. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ini sifat yang kedua, wahum yukhlaqun. Jadi yang pertama,
sembahan-sembahan selain Allah itu sifatnya apa? Yang pertama, mereka tidak berkuasa untuk menciptakan suatu apapun. Ya, coba diperhatikan, coba sembahan-sembahan selain Allah yang pada diagung-agungkan tuh cocok nggak dengan sifat ini? Pertama, mereka tidak bisa menciptakan makhluk apapun. Yang kedua, mereka sendiri diciptakan. Cocok nggak? Imam Syafi'i ada sendiri atau diciptakan? Diciptakan oleh Allah. Ya, para nabi ada sendiri atau diciptakan? Mereka jelas diciptakan, hamba Allah. Ya, batu-batu besar yang diagung-agungkan, yang dikeramatkan, yang konon katanya bisa mendatangkan mara bahaya, yang konon katanya bisa mendatangkan kecelakaan. Ya, apa mereka ada sendiri, menciptakan dirinya sendiri, atau bahkan pencipta alam semesta, atau mereka diciptakan? Mereka diciptakan. Bahkan batu-batu besar yang katanya ada di pinggir jalan raya, yang katanya bisa menyebabkan kecelakaan, itu mungkin batunya dulu asalnya menggelundung ke gunung, cuma batu gelundungan. Itu diciptakan jelas. Ya, coba dicocokkan sifat-sifat ini. Nah, jadi wahum yukhlaqun, sedang mereka sendiri diciptakan, itu mencakup dua tafsiran tadi. Pertama, mereka adalah ciptaan Allah. Nah, dari tafsiran ini mencakup orang-orang saleh, orang-orang yang telah meninggal dunia, para nabi yang diibadahi selain Allah. Ya. Loh, Ustaz, apakah ada para nabi yang diibadahi selain Allah? Loh, ada jelas. Contohnya paling gampang, Nabi Isa alaihissalam itu nabi, ya, diibadahi selain Allah. Apakah nabi kita juga diibadahi? Ya. Ya, nabi kita juga ada yang minta pertolongan pada nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya, wal'iyadzubillah, minta pertolongan pada beliau, minta supaya dikabulkan hajatnya, minta supaya dilepaskan dari kesulitan. Ya, ada jemaah di Indonesia itu yang namanya sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah. Mereka itu mengajarkan kepada para pengikutnya untuk membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Kalau ditimpa kesulitan, bilang Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Artinya, wahai junjunganku, wahai Rasulullah, itu diulang-ulang. Katanya, dengan mengucapkan seperti itu, dengan menyeru seperti itu, kesulitannya akan hilang, akan dihapuskan. Berarti ini menyeru siapa? Menyeru Allah atau bukan? Bukan. Tapi menyeru kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ini perbuatan syirik. Ya. Sedang yang kedua, tafsirnya wahum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan, adalah ya merujuk kepada berhala-berhala, patung-patung yang disembah, ya, yang berupa batu, kayu, perunggu, perak, emas, dan lain sebagainya yang dibuat sendiri oleh penyembahnya. Maka dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan kepada umatnya, artinya kepada masyarakatnya yang ketika itu pada menyembah patung yang mereka buat sendiri, termasuk ayahnya, ayah beliau Azar itu adalah tukang buat patung, tukang buat Tuhan. Beliau mengatakan ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini diabadikan di surah As-Saffat ayat ke-95 sampai 96. Kata Nabi Ibrahim, apakah kalian itu menyembah, ya, menyembah sesuatu yang kamu pahat sendiri itu? Apakah kalian beribadah menyembah kepada sesuatu yang kamu pahat sendiri itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, ini. Kita lanjutkan ayatnya. Amwatun ghairu ahya, kata Allah Azza wa Jal, sesembahan-sembahan selain Allah itu, sembahan-sembahan yang diseru oleh orang-orang musyrik selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu mati. Amwat, mereka itu mati. Ghairu ahya, mereka itu tidak hidup. Ini sifat yang ketiga. Ya. Mereka itu mati, tidak hidup. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati sesembahan-sesembahan selain Allah itu dengan sifat mati. Dan dipertegas lagi dengan kalimat ghairu ahya. Mereka itu tidak hidup. Jadi mati di sini mencakup
matinya benda, yaitu benda mati, dalam bahasa Arabnya jamadat, benda mati, kayu, batu, itu kan tidak ada pendengarannya, tidak bisa ngomong, ya, benda mati. Atau memang mati karena sebelumnya hidup, ya, sebelumnya hidup kemudian mati, ya. Jadi mencakup benda mati, jamadat, bahasa Arabnya, dan jasad orang yang sudah mati, yang tadinya hidup. Kedua-duanya itu sama-sama mati, sama-sama tidak bisa mendengar, la yasma', tidak bisa melihat, la yubsir, tidak bisa berpikir atau mencerna sesuatu, la ya'qil, tidak pula bisa mengetahui, la ya'lam. Ya, sama, dua-duanya itu sama. Jasad orang yang telah mati itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa mengetahui. Benda mati juga sama seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kita pernah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membawakan ayat ini pada pertemuan sebelumnya. Ayat apa? Dalam surah An-Naml ayat ke-80. Firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang mati bisa mendengar. Coba perhatikan, Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang mati bisa mendengar. Karena orang mati memang tidak bisa mendengar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in ma fil qubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran, Allah menjadikan bisa mendengar kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in ma fil qubur, dan engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang ada di dalam kubur bisa mendengar. Ini di surah Fatir ayat yang ke-22. Dan pernah disebutkan juga dalam hadis yang ada di kitab Sahih Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Di dalam Kitabus Shalah, kitab pembahasan tentang salat, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa pada suatu hari pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kautsar. Kata Nabi, unzilat anifan, ya, unzilat anifan suratun, unzilat ilayya anifan suratun, telah diturunkan kepadaku barusan satu surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu bisa diartikan dua. Yang pertama adalah nikmat yang banyak, yang kedua adalah telaga Kautsar. Nah, kita sambung hadis tadi. Ketika turun itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal Kautsar? Wahai para sahabat, tahukah kamu apa itu al-Kautsar? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu nahrun wa'adani Rabbi Azza wa Jalla. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai, yakni sungai dari surga, yang dijanjikan kepadaku oleh Rabbku, yakni Allah Azza wa Jalla. Alaihi khairun katsir, padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah.
sungai Kautsar itu, sungai dari surga itu akan bermuara ke sebuah telaga yang sangat besar sekali. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, gayung-gayungnya atau bejana-bejana atau gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit, tidak terhitung. Fayukhtalajul abdu minhum, maka ketika orang-orang pada mendatangi telaga Kautsar itu akan diusir atau disingkirkan seorang di antara mereka. Fa'aqulu, maka Nabi mengatakan, Ya Rabbi innahu min ummati, ya Rabbku sesungguhnya dia itu dari umatku. Fayaqulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma tadri ma ahdathat ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad. Engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang terjadi sepeninggalmu. Dalam riwayat yang lain, kemudian Nabi SAW mengatakan, Suhqan, suhqan, liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agama sepeninggalku. Jadi yang diusir ini adalah orang-orang pelaku bid'ah. Ya, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi diusir dari telaga beliau. Nah, syahidnya dari hadis ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah umat beliau, di tengah-tengah manusia sepeninggal beliau atau sesudah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya siapapun yang telah meninggal dunia itu tidak mengerti keadaan di dunia bagaimana. Ya, orang yang telah meninggal itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti keadaan di dunia. Ruhnya sudah berada di alam yang lain, yakni alam barzakh, dan sibuk dengan keadaannya. Apabila dia adalah seorang yang taat kepada Allah, maka dia akan sibuk dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Apabila dia adalah seorang yang kafir, atau seorang munafik, atau seorang yang berbuat dosa-dosa besar, ya, maka dia sibuk dengan balasan yang diberikan kepadanya. Sudah tidak tahu lagi di dunia ada apa, ada orang mohon kepadanya dan lain sebagainya, tidak tahu. Sehingga kalau ada orang memohon kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ini termasuk kesyirikan, tidak diperbolehkan. Ya. Kita lanjutkan firman Allah di dalam surat An-Nahl tadi. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Sifat yang keempat adalah dan tidaklah mereka, yakni sesembahan-sembahan selain Allah itu mengetahui, menyadari ayyana yub'atsun, kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, sembahan-sembahan selain Allah itu tidak mengetahui kapan mereka di sini bisa dua arti. Mereka itu maksudnya mereka sendiri, ya, berarti kan kalau mereka sendiri dibangkitkan berarti yang disasar siapa? Yang disasar orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, yang jadi sembahan-sembahan selain Allah. Mereka sendiri tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Tafsiran yang kedua, mereka tidak tahu kapan penyembah-penyembahnya itu akan dibangkitkan. Mereka tuh tidak tahu. Ya. Jadi ada 4 sifat ini. Yang pertama, la yakhluquna syai'an. Sembahan-sembahan selain Allah itu mereka tidak mampu menciptakan suatu makhluk apapun. Sifat yang kedua, mereka itu diciptakan. Apakah diciptakan oleh Allah? Seperti manusia yang telah meninggal dunia disembah. Jin-jin diciptakan oleh Allah, jelas. Atau mereka itu buatan tangan manusia. Dibentuk dari kayu, dibentuk dari batu, dipahat, diukir, dibentuk dari emas, ya, patung Buddha emas, dibentuk dari perunggu, dan lain sebagainya. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, tidak hidup. Entah itu benda mati, atau mereka telah mati. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, ya termasuk tercakup dalam hal ini orang yang tidak hadir, kan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tidak bisa mengetahui orang yang tidak
hadir di sisi kita. Yang keempat adalah ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka sendiri itu tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Ini cocok untuk kita terapkan kepada segala bentuk sembahan selain Allah. Pasti memenuhi entah salah satu atau semuanya dari keempat sifat ini. Ya. Entah itu nabi yang diibadahi, entah itu orang soleh, entah itu para sahabat, entah itu orang-orang sakti. Karena sekarang itu justru parah. Bukan orang soleh saja yang diibadahi. Itu sudah salah menyembah orang soleh yang telah meninggal dunia. Itu salah, jelas salah, itu kesyirikan. Tapi lebih parah lagi, ada orang yang menyembahi orang jahat. Seperti di beberapa tempat itu ada orang yang diagungkan karena dulu itu saat hidup dia adalah pencuri yang sakti. Jadi ada makamnya maling, mbah siapa saya lupa. Kalau ada maling berlindung di kuburan tersebut, pasti malingnya aman. Masya Allah. Jadi mungkin kalau ada maling, ngumpetkan barang di situ, barangnya nggak ketahuan. Ini salah satu bentuk peribadatan pada orang jahat. Termasuk kalau di berbagai negeri itu ada orang-orang yang dahulu kejam, tukang jagal, pembunuh banyak orang, raja yang lalim, kemudian di kuburan diibadahi, disembah, takut. Kemudian pada diagung-agungkan. Yang disembah tidak hanya orang-orang soleh saja, bahkan orang-orang yang jahat juga diibadahi. Ini. Nah, sehingga tadi juga menyambung dari apa yang telah kita sampaikan, kalau semisal ada seorang yang pernah berbuat kesalahan kepada salah satu atau kedua orang tuanya semasa hidup, tidak bisa berbakti, merasa belum bisa memenuhi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang anak ya kepada orang tuanya, maka dia jangan memohon-mohon maaf di kuburannya. Karena pertama sudah tidak tahu, orang tuanya sudah tidak tahu, tidak dengar. Yang kedua adalah hal tersebut bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Sehingga yang betul adalah dia memohon ampunan kepada Allahu Jalla wa'ala, yang maha memberikan ampunan, yang maha memaafkan, zat yang maha menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan yang kedua, dia mendoakan ampunan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, dia banyak beramal soleh, menutupi dosa-dosanya. Yang keempat adalah dia berusaha bagaimana agar bisa menyampaikan amal jariah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya yang telah meninggal dunia. Bukan dengan cara merengek-rengek di kuburannya, disiram air supaya adem, dipayungi supaya terlindung, itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Kemudian, dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini dari surah Al-Anfal ayat ke-9. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, tastaghithuna rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan, beristighatsah, meminta pertolongan supaya dilepaskan dari kesulitan kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, yakni kepada Allah. Ini terjadi saat perang Badar. Fastajaba lakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan dari kalangan para malaikat. Ya, dari 1000 orang malaikat. Murdifin yang datang secara berturut-turut. Di surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelajaran di dalam kitab Al-Quran ya, bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang beriman, agar kita itu beristighatsah, meminta pertolongan agar dilepaskan dari kesulitan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pelajaran dari kisah perang Badar. Ingatlah ketika kamu itu meminta pertolongan kepada Allah, kemudian Allah berikan kepada kalian. Allah perkenankan, Allah ijabahkan untuk kalian. Ya.
Allah tidak menyuruh kita untuk beristighatsah kepada orang-orang yang telah mati, datang kepada kubur-kubur orang saleh, ya, kepada jin-jin dan lain sebagainya. Allah jelas dalam kitabnya. Ingatlah ketika kalian, ya, ketika para sahabat dahulu meminta pertolongan kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan itu kepada kalian. Bi alfim minal malaikah, dengan 1000 orang dari kalangan para malaikat, murdifin, yang datang secara berturut-turut. Ini. Wa qala, dan Allah Subhanahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini setelah membawakan dalil dari Al-Qur'an, penulis membawakan dalil dari hadis Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup kekal, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup kekal, ya qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku mohon pertolonganmu. Perhatikan bagaimana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, mencontohkan kita beristighatsah kepada Allah dengan menggunakan nama yang agung ini. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup kekal. Ini merupakan lawan dari sifat tandingan-tandingan selain Allah yang pada mati, yang tidak bisa mendengar, yang sudah mati. Sedangkan Allah itu Al-Hayyu, hidup kekal, tidak akan pernah mati. Ya. Kalau tandingan-tandingan selain Allah, entah itu benda mati yang babar belas, tidak punya pendengaran, penglihatan, pengucapan, tidak punya, atau mereka itu tadinya hidup sekarang mati, tidak punya kuasa apapun, mendengar tidak bisa, berbicara tidak bisa, mengetahui juga tidak. Sedangkan Allah Al-Hayyu, dialah zat yang maha hidup kekal, tidak akan pernah mati. Dan bahkan termasuk di antara kesempurnaan sifat Hayyu, sifat kehidupan Allah, ya, di antara kesempurnaan bahwa Allah itu maha hidup adalah sebagaimana yang ada dalam ayat Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia itu tidak terserang kantuk dan tidak pula tidur. Allah itu tidak pernah ngantuk. Namanya orang ngantuk itu gimana? Orang ngantuk itu berarti udah tidak waspada. Orang ngantuk kok. Artinya guru ngantuk, sedang ngawasi ujian ngantuk. Ada yang nyontek gak ketahuan. Kan gitu. Allah tidak pernah ngantuk. Tidak pernah ada suatu pun yang lengah dari pengawasannya, dari pengaturannya, dari pemeliharaannya. Allah tidak pernah ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Itu termasuk di antara kesempurnaan kehidupan Allah. Hidup kekal, tidak ngantuk, tidak tidur. Allah Jalla wa'ala. Coba sekarang makhluk-makhluknya. Boro-boro kita ngomong orang mati diibadahi. Orang masih hidup saja, itu ngantuk, tidur, lupa. Ya, bagaimana mereka layak diibadahi? Loh, Nabi apakah lupa, Ustadz? Lupa. Tidakkah kita ingat kisah mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika sholat zuhur, beliau cuma sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar dari masjid. Beliau duduk di bawah pohon kurma. Kemudian tidak ada yang berani bilang kepada beliau bahwa sholatnya baru 2 rakaat. Yang berani bilang hanya seorang bernama Dzulyadain, seorang sahabat bernama Dzulyadain radhiyallahu taala anhu. Dzulyadain menanyakan, ya Rasulullah, apakah sholat telah diqashar? Kata Nabi, tidak. Apakah telah turun wahyu bahwa sholatnya diubah? Kata Nabi juga tidak. Kemudian dipaparkan, ya Rasulullah, tadi engkau sholat baru 2 rakaat. Kemudian Nabi tanya pada para sahabat, betulkah yang dikatakan Dzulyadain? Para sahabat mengiyakan, iya ya Rasulullah, betul.
Tapi tidak ada di antara mereka yang berani. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah 2 rakaat lagi. Setelah itu sujud sahwi 2 kali setelah salam. Kisah ini selain daripada faidah-faidah fikihnya tentang sujud sahwi dan tentang keterlupaan dalam sholat, menunjukkan pada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk biasa, bisa lupa, bisa keliru dalam arti kelirunya manusia, bukan keliru menyampaikan wahyu ilahi, bukan kelirunya manusia, ya, kelirunya manusia. Sholat lupa. Beliau pernah juga sholat di sepatu atau sandal beliau itu ternyata masih ada kotoran, masih ada najis. Beliau tidak tahu, beliau pakai sholat. Tiba-tiba di tengah sholat beliau melepaskan sandalnya, melepaskan alas kakinya. Maka para sahabat tidak tahu, pokoknya dilepaskan alas kaki mereka. Ya, mengikuti Nabi. Ini bukti bahwa para sahabat itu sangat-sangat iqtidaan bir Rasul, sangat-sangat mencontoh Nabi mereka. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, ada apakah gerangan? Kenapa kalian pada mencopot alas kaki kalian? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami melihat engkau mencopot alas kaki Anda. Kami pun mengikuti Anda. Ya, coba perhatikan, begitu kuatnya ittiba'nya para sahabat terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, saya itu mencopot ada alasannya. Tadi Jibril mendatangi saya, mengabarkan bahwa di sepatu saya ada najis. Ya, saya tidak tahu sebelumnya, kemudian saya copot. Ya. Di samping faidah fikih bahwa ternyata kalau ada najis yang ada di pakaian seorang, kemudian seorang itu tidak tahu, kalau kemudian dia sholat, ya, sholat sampai selesai dia tidak tahu, dia baru tahu setelah sholat, maka sholatnya tidak batal. Di samping faidah-faidah fikih itu, kita juga bisa mengetahui faidah dalam sisi akidah. Bagaimana? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa tidak tahu, bisa keliru. Ya, karena beliau manusia biasa. Ya, bukan maksudnya keliru itu berbuat dosa, bukan. Maksudnya keliru dari sisi kemanusiaan. Keterlupaan. Itu yang saya maksudkan. Ini. Kita lanjutkan. Ya Qayyum. Setelah Nabi mengatakan Ya Hayyu, beliau mengatakan Ya Qayyum. Wahai zat yang maha berdiri sendiri. Zat yang tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tidak perlu pertolongan siapapun. Maha berdiri sendiri. Bahkan dialah yang menjadikan segala sesuatu itu tegak. Dialah yang menolong, membantu, ya, mengurusi makhluk-makhluk yang lain. Segala sesuatu tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa berdiri tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Sementara Allah berdiri sendiri. Segala sesuatu bergantung pada Allah, sementara Allah tidak bergantung kepada siapapun. Segala sesuatu ada karena Allah, sementara Allah ada dengan sendirinya. Allah tidak pernah diciptakan. Allah ada secara azali, sejak zaman azal. Allah sudah ada sejak dulu. Ya. Allah itu keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengurusi para makhluknya. Terus menerus mengurusi mereka, urusan-urusan mereka, memelihara mereka, memberi rizki, memberikan pertolongan, mengawasi mereka, memelihara mereka, menjaga agar langit dan bumi tidak binasa. Terus menerus memberikan nikmat. Itulah Al-Qayyum. Sementara sembahan-sembahan selain Allah bagaimana? Orang-orang yang telah meninggal dunia bagaimana? Patung-patung yang diibadahi bagaimana? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, yakni yang tidak bisa mengabulkan permintaannya,
yang tidak bisa memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka itu, sembahan-sembahan selain Allah itu saja, itu lalai dari memperhatikan, lalai atau tidak tahu menau dari doa-doa atau permintaan orang-orang yang menyembahnya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahan-sembahan selain Allah yang mereka datangi di kuburan-kuburan itu, ya, ada orang-orang saleh, kuburannya dikeramatkan. Di situ orang-orang pada minta kekayaan, minta syafaat, minta jodoh, minta keselamatan di dunia dan akhirat. Berharap nek sesok di akhirat so gondeli sarungnya jare. Bisa gondeli sarungnya, katanya begitu biar selamat. Nih keyakinan dari mana? Ya. Padahal mereka itu kata Allah dalam surat Al-Ahqaf tadi, hum an du'aihim ghafilun. Mereka itu dari permohonan, permintaan orang-orang yang pada nyembah itu lalai, enggak tahu menau. Lawang sudah ada di alam barzah sana kok. Sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Entah mendapatkan nikmat atau merasakan azab kalau itu orang yang jahat. Karena tadi yang disembah itu tidak hanya orang-orang yang saleh, orang yang jahat saja yang disembah. Ya. Apalagi patung batu itu yang sudah tidak bisa apa-apa itu jelas itu. Pohon-pohon itu, pohon-pohon besar yang pada dikeramatkan, dikasih sajen, dikasih nasi. Ya. Maneman mending nasinya untuk dibagi-bagikan. Mereka tambah-tambah tidak tahu lagi pohon kok dimintai pertolongan. Ya. Tidak tahu. Bagaimana mereka ini meminta kepada suatu-suatu seperti itu. Sehingga Nabi SAW di sini mengajarkan pada kita, coba. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita diajari meminta tolong pada Allah. Zat yang maha hidup, kekal, tidak pernah ngantuk, tidak tidur, terus-menerus mengurusi makhluknya. Berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Sementara yang lain butuh kepadanya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghithu, aku mohon pertolongan. Ini doa saya terapkan ini. Saya pernah cerita di Masjid Iworotomo. Ketika mau ujian saya baca doa ini. Ya Allah, yang maha hidup kekal, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Ujian tes itu saya malah nggak jawab. Yang jawab dosen saya. Tiap ada yang tanya, wah dijawabi. Saya mikir, ya Allah, ternyata Masya Allah. Betul-betul dahsyat kemampuan doa itu. Kekuatan doa, dahsyatnya bukan main. Tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan meminta syafaat kecuali kepada Allah. Betul, yang memberi syafaat itu Nabi. Nanti di hari kiamat yang diizinkan memberi syafaat itu Nabi. Tapi yang pegang hak atau yang pegang izin ya, tentang syafaat adalah Allah. Maka dari itu kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti minta izin kepada Allah agar diperbolehkan memberi syafaat. Maka jangan meminta syafaat pada Nabi, minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah hamba agar bisa mendapatkan syafaat Nabimu. Bukan justru orang berbicara yang kadang-kadang qasidah ini orang-orang tidak tahu. Isfa'lana lana ya habibana. Tidak boleh. Minta pertolongan pada Nabi. Isfa'lana ya Rasulullah. Minta syafaatmu ya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Minta syafaat kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ada qasidah. Allah, Allah, al-madad ya Rasulullah. Tidak tahu artinya, orang-orang asal nyanyi saja, asal bilang saja. Padahal artinya Allah, Allah. Allah-Allahnya itu cuma hiasan saja itu. Al-madad ya Rasulullah. Al-madad itu apa artinya? Pertolongan ya Rasulullah. Pertolongan, minta tolong ya Rasulullah. Apa ini bukan kesyirikan? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan ada dalam qasidah itu, ana abdukum ya uhailal wafa. Aku hambamu, aku abdukum, aku hambamu wahai Muhammad. Ya uhailal wafa, wahai pemilik kesempurnaan.
Wa fi qurbikum marhami wa shifa, dan pada kedekatan kepadamu hai Muhammad itu ada obat, ya, ada obat dan penawar bagi penyakit-penyakit, bagi penyakit hati dan lain sebagainya. Masa seperti ini terpuji, ya, yang seperti ini didendangkan, ya, di perayaan-perayaan Maulid misalnya. Ini bukan justru kecintaan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesyirikan. Ini menyelisih dakwahnya para nabi dan rasul, menyelisih dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kecintaan pada nabi itu dengan mengikuti syariatnya. Itu kecintaan pada nabi, dengan mengikuti tuntunannya agar tidak diusir dari telaganya, agar hidup bersama beliau di surga nanti. Itu orang yang cinta kepada beliau. Bukan dengan cara berlebih-lebihan terhadap beliau. Kata sebagian orang, ingin Indonesia aman, bersolawat. Loh, kok aneh ini? Harusnya kan ingin Indonesia aman, banyak berzikir, minta tolong kepada Allah. Kok solawat? Apa-apa solawat? Bukan saya mengatakan solawat itu keliru. Solawat itu terpuji. Kita bersolawat pada Rasulullah. Dengan bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, memberikan kita pahala yang besar. 1 kali kita bersolawat, Allah akan bersolawat pada kita 10 kali. Tapi kalau hulu seperti ini, ya, sebagian orang ada, kalau ketemu hantu, baca solawat. Kalau ketemu kesulitan, baca solawat. Loh, kok seperti seolah-olah minta tolongnya kepada Rasul, gitu loh. Kalau solawat itu kita, di situ kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, sebagai pendahuluan kita dalam berdoa, karena adabnya memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian berdoa. Itu syar'i. Tapi kalau menjumpai kesulitan, solawat. Sudah gitu dalam solawatnya ada lafaz yang syirkiyah, yang mengandung kesyirikan seperti yang tadi kita sebutkan. Di dalam solawat nariyah misalnya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman ala Sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad. Ya Allah, limpahkanlah, ya, salatan kamilan, salawat yang sempurna, wasallim salaman taman, dan sampaikan salam yang paripurna, yang sempurna, taman, ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Muhammad, alladzi, ya, di sini, alladzi yang tanhallu bihi al-uqad, yang dengan Nabi Muhammad itu terurai kesulitan-kesulitan. Apa seperti ini solawat itu? Padahal Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Gimana cara kami bersolawat padamu ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini salawat. Atau boleh saja disederhanakan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat. Allahumma salli afdalas salati ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, curahkan seutama-utamanya salawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Ini salawat syar'i. Dia mengandung ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan syirkiyah, itu justru menodai, melecehkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam waktu yang singkat ini kita mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian, dalam kondisi apapun kita itu hanya boleh meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta tolong kepada para nabi yang telah wafat. Tidak boleh minta tolong kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Tidak boleh minta tolong kepada jin-jin, kepada orang-orang atau wali-wali yang kata mereka wali-wali yang tidak hadir di tempat. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas itu Tuhan kita, zat yang maha mendengar, maha mengetahui, pendengarannya sempurna. Sebagai penutup,
karena waktunya kita sudah jam 7.25, saya ingin memberikan suatu refleksi. Coba Bapak Ibu renungkan. Boro-boro membahas minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Boro-boro orang yang meninggal dunia itu banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah para ulama. Bahwa mereka itu tidak bisa mendengar, tidak mengetahui, tidak melihat. Boro-boro. Orang yang masih hidup saja kadang-kadang tidak tahu. Coba, apa kita tahu berita kita di Bantul, tahukah kita berita di Sleman? Kalau bukan karena media sosial atau bukan karena ada orang yang mengabari kita, oh di sana ada angin kencang, oh di sana ada petir-petir, hujan deras, ada puting beliung, ada kecelakaan, walayadzubillah, ada tawuran dan lain sebagainya. Tidak tahu. Boro-boro kok orang yang meninggal, orang yang masih hidup saja itu tidak mengerti keadaan-keadaan di sekitarnya. Kalau tidak dikabari atau tidak terjun langsung ke TKP atau tidak melalui medsos. Bagaimana pula dengan orang yang telah meninggal dunia. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada masa sekarang ini mengkultuskan kuburan-kuburan, ya, itu merupakan perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Perkara-perkara yang termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga kita jangan ikut-ikutan mereka. Kalau bisa diajak pelan-pelan dengan bahasa yang bagus, dengan cara yang santun, agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan ikut meramaikan. Jangan ikut meramaikan hal-hal semacam itu. Jangan menyokong hal-hal semacam itu. Ya, di tempat-tempat kesyirikan malah kita buat wisata. Ya, buat wisata kemudian datang ke tempat-tempat kesyirikan seperti itu. Ya, wisata dilabeli wisata rohani. Jangan. Ya, wisata ya wisata saja, enggak usah pakai wisata rohani ke makam-makam, enggak usah. Kita jangan, meskipun lurus kita kok enggak berbuat kesyirikan, jangan ikut meramaikan. Ya. Bisa jadi kita mendukung, mungkin kita enggak ikut-ikutan, tapi kita mendukung mereka. Tambah semarak itu kuburannya. Tambah semarak itu tempat-tempat kesyirikan itu. Ya. Wisata pakai wisata rohani. Mengunjungi makam. Yang dikunjungi bukan makam orang soleh lagi. Ada makam orang liberal misalnya dikunjungi. Ya, itu menyokong perbuatan yang tidak baik. Kalau mau wisata saja. Wisata biasa tanpa diembel-embeli wisata rohani. Wisata ke tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bisa menyegarkan jiwa, itu malah tidak ada masalah dibandingkan dengan wisata yang jelas-jelas di situ adalah makam-makam keramat. Ya, kita bantu-bantu di situ, meramaikan, mensukseskan, apalagi ikut nyumbang. Itu ada tempat sumbangan untuk juru kunci, itu cuma ditelepi juru kuncinya, ya, cuma digunakan untuk membanguni makam-makam keramat tersebut. Wal iyadzu billah. Kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan bagi keluarga kita dan bagi orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan kesyirikan dan diwafatkan di atas tauhid, istiqamah di atas iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk di antara ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.